Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semua ya. Oke, sebelumnya makasih banyak buat Tentacle Strangers yang udah mengundang ya. Makasih banyak udah dikasih kesempatan. Ini sebenarnya nggak harus formal ini sebenarnya kayak ya makasih banyak lah pokoknya buat New Rangers. Welcome to Tentacle ya. Selamat berproses, bereksplor apapun itu. Pokoknya semangat terus. Udah cukup kayaknya bahasa-bahasanya ya. Okay. Oh iya, kenalan dulu. Ya. Halo semuanya. Oke, nama gue Dapa. Nice, gila banget. Ya, kita nggak usah ngomong banget gak apa-apa kan ya. Ya, nama gue Dapa, gue PBI semester 1 ya. PBI semester 1 ya. Yang lain semester berapa? 1 ada di sini? 1. Oh ya, kita sangkatan berarti ya. Oke. Tadi udah tampil semua, ada berapa kelompok? 4 ya? Tadi kalau dari segi kreatif cerita itu udah mantep banget sih. Maksudnya di waktu yang seminggu kalian udah bisa mengeksplor dengan sangat bagus. Dan itu juga udah ada tema-temanya. Dan ya itu bagus. Cuman memang ya beginilah di Tentacle ya, seperti itulah drama ya. Jadi kenalan. Mungkin ada sedikit catatan tadi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah blocking. Ya, udah pernah diajarin blocking? Ya. Jadi blocking itu ketika kalian lagi ngomong, ya, jangan sampai ngebelakangin penonton kayak gini. Ya. Jadi kenapa? Karena ekspresi kalian jadinya nggak kelihatan. Ya, ekspresi kalian nggak kelihatan, suara kalian jadinya juga begitu kencang. Jadi blocking itu mempengaruhi banget. Jadi untuk kedepannya nanti akan ada perform lain, blocking itu diperhatikan, oke? Ya. Formal banget sebenarnya kayak gila. Oke, udah kumpul ke kelompok belum? Udah? Oke. Ya, jadi bisa sambil dibuka ya. Kita bakal kenalan. Ini titik nol aktor, fondasi awal untuk menghidupkan karakter. Ya. Titik nol ya. Oke. Apa ya? Oke. Sebelum kenalan gimana cara menghidupkan karakter, kita harus tahu dulu aktor itu apa. Ya, bisa yang tadi megang kertasnya bisa sambil dibaca ya. Aktor ini adalah seseorang yang menggunakan diri sendiri sebagai alat untuk bercerita. Kayak tadi kalian udah perform kan, berarti kalian baru saja debut sebagai aktor. Baru aja debut ya. Kemudian di sini tugasnya bukan hanya pura-pura mencari kebenaran bagaimana rasanya menjadi orang lain di situasi tertentu lah, tapi menunjukkan kepada penonton dengan tulus kalian mau menunjukkan apa sih, apa pesan yang ingin kalian sampaikan. Itu aktor. Nah, kalau karakter itu adalah makhluk fiksi yang diciptakan oleh penulis naskah yang diinterpretasikan oleh sutradaranya. Jadi sutradaranya maunya seperti apa begitu. Sederhananya, aktor ini adalah orang yang mengendarai. Karakter adalah kendaraannya. Nah, kalian di sini pada suka nonton film semua? Suka nonton film semua ya. Nah, itu kalau kalian lihat di fotonya ini, coba sambil di-share ya. Ini gue nunjukin foto salah satu aktor. Ada yang tahu Chris Evans? Tahu ya? Oh iya. Nah, ini Chris Evans ini yang memerankan terkenalnya paling banyak itu sama Kapten Amerika ya. Nah, Chris Evans ini
kalau kalian pernah nonton Fantastic Four bukan yang kemarin, itu Fantastic Four yang lawas, dia jadi Human Torch. Tahu Human Torch? Yang manusia api, tapi dia bisa memerankan Captain America juga. Itu artinya dia nggak kejebak sama typecast. Ada yang tahu typecast itu apa? BNI yang buat KMRT. Bukan. Typecast itu adalah situasi di mana seseorang itu kejebak sama karakternya sendiri. Maksudnya gimana? Kejebak sama karakternya sendiri. Ya, salah satu contohnya itu adalah ada namanya George Reeves, itu adalah orang yang memerankan Superman di tahun 1952 sampai 1958. Kenapa dia bisa typecast? Typecast itu begini, tadi kan sederhananya adalah aktor adalah yang mengendarai. Nah, karakter itu yang dikendarai kan. Tapi kalau kita ada situasi typecast itu kebalikannya. Maksudnya gimana? Jadi si George ini saking melekatnya peran Superman di dia itu mau casting jadi apapun itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia udah Superman banget. Bahkan sampai dia mau ngisi acara-acara dia harus pakai kostum Superman. Sampai dia frustasi dan kemudian dia bingung mau cari kerjaan apa lagi, sampai akhirnya dia ditemukan meninggal. Bahkan tragisnya mungkin karena dia udah bingung dia mau kerja apa segala macam, akhirnya dia diinformasikan dia bunuh diri. Separah itu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia itu mengalami typecast tadi. Nah, ada contohnya yang nggak bisa melawan typecast. Salah satunya tadi Chris Evans tadi. Dia bisa memerankan manusia api, tapi dia juga bisa memerankan Captain America. Dan kemudian apa solusi dia setelah Captain America itu? Yang dia lakukan adalah mencoba film-film lain. Salah satunya itu dia juga pernah jadi penjahat narsis di Knives Out, terus pernah jadi pembunuh sadis di The Gray Man, dan kemudian seorang romantis dan absurd di film Ghost. Bahkan dia pernah ngomong kayak gini, "That's one of the reason I almost didn't take Captain America because I didn't want to get trapped." Jadi alasan kenapa aku hampir nggak milih jadi Captain America adalah karena aku takut kejebak, katanya begitu. Tapi dia setelah itu memainkan berbagai film, dan dari 3 filmnya dia itu satunya sukses, begitu. Nah, contoh di Indonesia ada nggak sih Bang? Ada. Kalian tahu Deddy Mizwar yang jadi Bang Jack? Ya. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana kalau si Bang Jack itu yang biasa image-nya Pak Haji tiba-tiba jadi penjahat kriminal? Gak bisa kan? Nah, tapi untungnya dia tetap ada job. Mungkin beda situasinya kayak si Josh itu. Jadi memang yang perlu diperhatikan di sini adalah aktor yang mengendarai karakternya, bukan karakternya yang mengendarai aktornya, kayak gitu. Bisa dipahami? Kecepatan nggak jelasinnya? Enggak. Sangat jelas. Kemudian salah satu contoh yang bisa mematahkan situasi typecast itu di Indonesia, mungkin kalian udah akrab ya. Kayak semuanya film kayaknya selalu ada Reza Rahadiannya nggak sih? Iya kan? Selalu ada Reza Rahadiannya, dia mau jadi apa aja cocok. Berarti dia nggak ada image tertentu. Ya, beda kalau kalian lihat siapa ya, misal Aliando nih. Aliando itu kan sangat GGS banget ya. Ketika dia main film lain, mungkin orang bisa melihat dia sebagai karakter itu, cuma tetap ada image serigalanya kan. Nah, kayak gitu. Oh ya, maksudnya vampir. Judulnya ganteng-ganteng sering gila ya. Ya, serigala. Ya, itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini kalian ya silakan bereksplor. Ya, semoga nggak terjebak typecast ya. Kayaknya kalau ngomongin typecast, kayaknya gue juga terjebak typecast sih. Ya. Ya, jadi ya memang itu sulit, tapi ya coba, maksudnya ketika kalian nanti kalian bakal kenalan kok sama ada dalamnya visual.
mitologi, biasanya mitologi Yunani, mitologi Cina dan lain-lain. Kemudian kalian juga mungkin kenal sama drama yang absurd. Absurd itu dramanya sangat simpel ya. Simpel ya kan. Itu. Kemudian ya jadi bisa dipahami ya konteksnya di sini. Jadi usahain kalian adalah pengemudinya begitu. Bukan sebagai orang yang dikemudikan kayak gitu. Oke, halaman selanjutnya kita bakal kenalan sama 3 pilar apa olah tubuh ya. Semisal tadi kalian ada yang actingnya jatuh, ada yang actingnya mungkin ya ada banyak gerakan-gerakan gitu kan. Itu kalau semisal kalian nggak latihan dulu, nggak olah tubuh, itu apa yang terjadi? Akhirnya bisa cedera, bisa kesemutan. Jadi memang perlu banget kalian untuk pemanasan. Pemanasannya seperti apa ya? Seperti di contoh itu ada ya, terserah kalian mau pemanasannya seperti apa. Yang penting seenggaknya itu ada gerakan-gerakan dulu biar badan kalian gak kaku. Kemudian yang kedua ada olah suara atau vokal. Jadi kemarin latihan juga nggak? Olah vokal latihan juga? Latihan. Oke, coba minta tolong dong yang anak AE mungkin ya. Coba bisa maju ke depan nggak? Berapa aja? Rehan. Coba Kerja. Ya, jadi baru. olah suara atau vokal ini latihan vokal untuk melatih pernapasan. Itu kita bakal kesulitan. Ya makanya mungkin saya minta tolong Riza dan Arum mungkin bisa contohin dulu. Mungkin teman-temannya bisa diajak berdiri kali ya. Waduh. Coba kita latihan vokal dulu sebentar aja. Coba berdiri. Aduh, jatuh bang. Waktu kita olah vokal, waktu kita mengucap itu, undang nggak boleh naik turun. Jadi harus stay. Kita pakainya pernapasan perut dan guys. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Atau contohin dulu, nanti baru teman-teman. Dicontohin sama AE dulu ya guys. Sambil pegang perut. Diperhatikan kakaknya dulu. Pegang perutnya kak. Persiapan, vokal A tarik nafas. Udahnya jangan sampai buang. Tarik nafas, buang. Vokal A, persiapan, tarik nafas, mulai. Sambil tepuk ya udah boleh. Gue yang tepuk ya. Bantuin nih. Oke. Ayo. Langsung apa gimana? Mulai. Tarik nafas, buang. Ditidurin ya guys. Tarik nafas, perhatikan pundaknya, buang. Sekali lagi, tarik nafas, mulai. Cukup. Oke, jadi kalian kalau pegang perut itu perut kalian nah itu jadi kalian itu perutnya itu sampai kayak ada getaran-getaran itu sebagai fungsi sebagai simbol kalau suaranya itu dari dalam, bukan pakai suara tenggorokan tapi pakai suara dalam ya. Coba mau lagi? Apa mau tanya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Biasanya guys, kalau kita lagi kesel atau pusing, itu kita bisa melampiaskan waktu kita
vokal guys. Contohnya kan ada tuh kita dari A rendah ke A tinggi. Bisa dicontohin dulu ya sama Mbak Yuda. Ya, tarik nafas. Ulang. Tarik nafas. Persiapan vokal A dari rendah ke tinggi. Mulai. Sekali lagi semua ngikutin ya. Satu kali nafas. Keluarin semua capeknya, keluarin. Keluarin capek hari ini ya. Aku juga pengen. Siapa? Tarik nafas. Iya, biar Buang. di kafe. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Persiapan vokal A dari rendah ke tinggi. Mulai. Lihat aja bebannya kok banyak banget. Oke, bisa duduk lagi. Emang iya. Dia ngajar perempuan. Ya, Enggak, ngajarnya di peminatan. Dulu sih sama itu tadi namanya olah vokal. Kita udah tadi olah tubuh udah, olah vokal juga udah. Kemudian 3 pilar utama olah tubuh, olah vokal, yang terakhir adalah olah rasa. Olah rasa ini adalah pelatihan batin yang fokus pada pengembangan imajinasi, kepekaan emosi, dan analisis motivasi karakter. Nah, fungsi pilar ini adalah menemukan dan menghadirkan kebenaran emosional di panggung. Ya, kemudian aktor menggunakan imajinasi dan logika batinnya untuk merespon situasi fiksi karakter secara tulus sehingga penampilan terasa jujur, mendalam, dan memiliki jiwa, menjadikannya lebih dari sekedar tiruan. Nah, biasanya sebelum latihan itu kita ada sekitar 15 menitan itu kita olah rasa. Jadi gunanya buat apa? Jadi gunanya itu nama kalian itu disimpan dulu. Terus pakai nama karakter kalian, kayak tadi ada yang jadi ustadz atau tadi ada yang jadi hantu, dan berarti diri kalian ini disimpan dulu. Mau yang banyak tugasnya, yang banyak tanggungannya dibuang dulu. Tapi kalian jadi karakter yang ada di dalam cerita itu. Nah, biasanya itu dengan cara seperti ini kalian bisa lebih mendalami peran. Nah, untuk olah rasa ini kayaknya perlu kita contoh deh kalian. Nih, ada musik ya? Nyambung ke mana? Oke. Ya, olah rasa ini kayaknya nggak oke kalau nggak dicontohin. Siapa ya kira-kira yang benar? Oh, Yan. Bang Yasir. Bang Yasir. Ya, boleh Yasir. Bang Yasir ya. Coba. Ini, Nanti dapat refill lagi. ya, ini kenalan dulu, ini Bang Yasir ya. Ini semester 14 ya. Waduh, pala Oh, semester berapa Bang Yasir, semester berapa? 3. Nah, ini Selalu bawa kalian galon, kalau ya. kalian bikin video TikTok pakai lagu kasihan terus pas Iya. lagi makan itu cocok ya. Sad boy Nanti terus. dicoba ya pas lagi makan. Terus, oke, harus ada lawan mainnya dong. Siapa lawan mainnya? Cipung deh, Cipung. Let's go Cipung. Sini Cipung. Bowling. Sama yang bagus. Sih, gak usah aneh lah. Udah malam. Cipung di sini. Biasanya kalau olah rasa itu kan nggak ngumpul ya, jadi ada jeda. Jadi ini bukan praktek hipnotis ya, tapi coba kita olah rasa dulu. Timun dulu, relax. Baik. Lucu bener. Ya, coba tutup mata kalian dulu, biasa, relax. Ya. Tutup matanya.
Tadinya udah tidur. Bayangkan semhas di depan mata. Oke, bayangin Pung, lo tuh udah bukan cipung, tapi Halo nada, lo tuh halo nada, adalah halo nada. keturunan bangsawan yang menjaga kodam-kodok. Ya, jadi lu harus menjaga kodam-kodok lu itu. Kalau kodam-kodok lu hilang, lu bakal mati. Oke? Nada. Apa sih nada? Ya, siapa? Sini dong. Kodoknya kita ini. Parah. Arah udah. Halo guys, ini yang di depan ini namanya Cip. Di atas raja. Iya, Raja. Oke. Ini raja bowling. Bayangin lu adalah seorang dukun ternama sedunia, dan untuk hidup abadi lu harus mengambil kodam-kodok. Ya, bayangin sambil dipegang aja biasa kan megang kaki. Nah, gitu. Bayangin kita tunggu berapa menit? 3 menit Khas, cukup? masya Allah. Ya, 2 menit deh, coba. Coba tutup matanya dulu, bayangin Pung gimana rasanya jadi kodok. Nah itu. Nah, bayangin melet-meletnya kodok kalau nangkep nyamuk. Nah gitu, bayangin ya. Coba. Ya siap ya, bayangin juga lo itu bakal hidup abadi, jadi lo bakal lega banget kalau lo udah bisa nangkep kodok. Ya, kodok. Butuh center. Coba ada sawah. Udah? Nah, tutup matanya dulu. Sebenarnya lepas dulu sih, nggak apa-apa. Ya, biasa kan dukun nggak pakai sendalnya. Udah? Oke, udah? Coba Cipung nengok ke kanan, Yasir nengok ke kiri. Tapi nggak usah buka mata. Waduh. Nanti pas mata kebuka, bayangin lu udah bukan Cipung, lu udah bukan Yasir, tapi lu adalah dukun lawan seorang bangsawan jadi ya. Udah? Coba buka matanya. Tatap dulu. Iya. Oke, bisa dilanjut, silahkan. Tetap mematikan cipung. Hey. Ada keluar jurus. Aku Keabadian milikku. Jangan ku ambil semuanya darimu. boleh nyusul boleh. Kak itu kenapa kita lagi skenografi ya? Ya, difokus Makanya dulu ikut. dong. Udah mendalami banget ya. Harimau itu masih oke lah. Oke, itu ya. Jadi olah rasa itu penting banget guys. Gunanya ya untuk mendapatkan feel. Ya. Jadi kalian menyimpan dulu diri kaliannya sebagai pribadi. Oh nggak bisa, udah selesai. Kemudian fokus ke dalam karakternya. Kemudian semisal ada pertanyaan kayak gini, bagaimana cara kita mendalami suatu peran padahal kita tidak pernah ada di situasi itu. Nah, jika memerankan seorang ya, yang punya kodok-kodok kayak Cipung ya, kan nggak harus kita punya kodok kan, tapi kita harus menyamakan emosinya. Punya siapa punya? Punya. Oke, mau dicoba.
Oke, gitu ya. Jadi emang harus menyamakan situasinya. Situasi seperti apa? Situasi seorang yang harus menjaga kodam tadi harus paham gimana rasanya harus menjaga itu. Kemudian juga harus paham bagaimana dukun yang sepengen itu mendapatkan kodam untuk dia hidup abadi. Itu contohnya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan emosi yang sama dengan karakter dalam cerita itu fokus kepada wataknya. Fokus kepada wataknya, maksudnya gimana? Tentakel itu sangat identik dengan benda mati yang dihidupkan. Benda mati yang dihidupkan biasanya. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita tahu bagaimana menjadi pohon? Nah, itu kebetulan yang belakang itu ada pohon ya. Mas Juri itu pernah memperhatikan pohon ya. Itu gimana sih caranya biar bisa jadi pohon? Padahal kan kita nggak pernah jadi pohon. Nah, di skrip itu biasanya ada wataknya. Wataknya apa? Ya wataknya itu kayak apakah dia egois atau dia baik, protagonis, antagonis, dan wataknya itu apakah dia emosian, apakah wataknya dia itu seperti apa, biasanya mengarah ke sana. Jadi walaupun itu benda mati, biasanya ada namanya wataknya itu tadi. Nah, ada juga dulu yang jadi toilet, bayangin gimana caranya jadi toilet ya. Itu sebelumnya ada yang jadi toilet. Kalau sekarang ini Eternity yang jadi apa? Bola ya? Bola bowling dan pin. Bola bowling. Nah, bayangin gimana caranya jadi bola bowling. Nah, gitu. Tanya Cipung. Gimana aku caranya dulu? Nah, itu. Jadi memang biasanya walaupun itu bola bowling pasti ada karakternya kan, Bung? Gimana? Saudaranya siapa? Iya, jadi pasti ada karakternya kan, setiap bolanya itu kan ada wataknya. Pin. Ada wataknya. Nah, itu wataknya yang membedakan. Jadi kalian nggak harus jadi bola bowling dulu, nggak harus. Kalian bisa fokus kepada wataknya itu tadi. Kemudian selanjutnya ada tadi kita udah kenalan sama 3 pilar. Pertama aktor, kemudian ada yang namanya peta peran aktor. Nah, ini yang pertama adalah tujuan objektif dan garis aksi menyeluruh. Maksudnya gimana? Tujuan ini adalah keinginan langsung karakter di momen itu juga. Jadi nggak boleh cuma bilang merasa sedih atau menangis, tapi harus kata kerja yang jelas. Contohnya ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau ingin menenangkan ibunya. Nah, kemudian kan itu jadi lebih jelas. Jadi kalian itu ketika memerankan sesuatu, kalian bukan cuma sekedar nangis, tapi kalian merasakan gimana rasanya jadi dukun yang pengen hidup abadi. Jadi kalian itu bukan gua harus melawan dia, enggak, tapi kalian itu ada goals yang pengen kalian capai. Jadi ketika nanti ada improvisasi di tengah-tengah, itu masih nyambung, paham nggak maksudnya? Improvisasi, tahu nggak improvisasi itu apa? Biasanya ketika di skrip ada tambahan-tambahan yang dimana itu natural keluar dari kalian sendiri, itu namanya improvisasi. Nah, gimana caranya mengajarkan improvisasi seperti itu? Ya seenggaknya kalian paham tujuan karakter kalian itu ingin apa? Apakah dia ingin menenangkan ibunya, atau dia ingin mendapatkan pasangannya kembali, atau dia ingin mendapatkan maaf dari ibunya, atau pasti kan dia ada ingin apa kan goalsnya kan di akhirnya itu. Nah, makanya itu harus diperhatikan, bukan cuma kamu nangis, kamu sedih, kamu ini kurang lengkap kayak gitu. Kemudian juga ada garis aksi menyeluruh, adalah cita-cita atau tujuan akhir karakter di sepanjang seluruh cerita. Ini adalah benang merah. Nah, maksudnya ketika dia punya tujuan itu, dia ada namanya garis aksi menyeluruh. Jadi karena dia ingin menenangkan ibunya, kayak tadi contohnya karena dia ingin mendapatkan kodok-kodok, akhirnya dia melakukan apa? Ruqyah tadi ya, atau pencabutan. Nah, gitu. Itu namanya garis aksi menyeluruh tadi. Kalau tadi kan juga ada yang apa? Ada yang diruqyah juga tadi ya, sama Pak Ustadz ya tadi ya. Ya itu berarti garis aksi menyeluruh tadi. Kemudian yang terakhir ini peta peran aktor ini adalah
Yang kedua adalah keadaan yang diberikan. Keadaan yang diberikan adalah semua fakta, latar belakang, dan situasi yang sudah ditetapkan dalam naskah dan tidak dapat diubah aktor. Maksudnya gimana? Contohnya, tadi pasti kalian ada yang berpasangan kan tadi sampai tetap sakinah tadi kan? Berpasangan. Udah, stop. Ya, itu. Nah, berarti kalian harus tahu faktanya kalau kalian itu adalah suami dari si A dan si A adalah istri dari kalian kayak gitu. Jadi kalian harus tahu fakta itu. Jadi kalian harus kenal karakter kalian itu seperti apa sih? Karakter kalian itu lagi jadi apa sih? Apakah karakter kalian kondisi badannya lengkap atau kakinya hilang satu atau tangannya hilang satu? Itu kalian harus paham faktanya itu sebelum kalian memerankan ceritanya, memerankan perannya. Jadi kayak tadi situasinya ada yang jadi hantu, berarti kalian harus sadar kalau kalian ini adalah hantu. Kalian jangan memposisikan diri kalian seperti manusia kayak gitu. Jadi kalian harus sadar faktanya kalau kalian udah gentayangan kayak gitu. Atau tadi juga banyak kan yang lain kayak tadi ada yang jadi kulbet juga ya tadi ya. Ada sifat. Ya. Itu sampai kedinginan sampai belakang sih dinginnya tadi gitu. Ya. Tuh Mas Shelby aja suka sama dia. Ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu karena aktor merespon situasi fiksi karakter seolah-olah dunia itu benar-benar nyata. Jadi ketika tadi kalian memerankan sesuatu seakan-akan memang keadaannya seperti itu, emang itu di real life-nya seperti itu. Begitu ya. Oke. Itu untuk materinya. Sebelumnya ada pertanyaan, mungkin kita sesi Q&A tipis-tipis lah. Ada yang mau tanya nggak? Mungkin dari New Rangers atau Rangers lama juga nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya ini sesuatu hal yang biasa kita buat Rangers lama. Mungkin ini sesuatu hal yang biasa kita pakai secara praktikal. Cuman secara teori kan kita jarang banget kan kayak ngulik-ngulik one by one seperti ini. Tapi faktanya semua hal yang tadi gue sebutin kayaknya udah kita lewatin semua kan. Apalagi menjelang bentar lagi nih bulan depan ya eternity. Apa sih Oh, belum ada. Udah bulan depan ya. Gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo masa nggak ada yang mau nanya? Faris. Ayo mau nanya apa? Kavi. Apa udah jelas semua kan? Ya silakan. Kan kadang kalau kita udah ngerasa buat yang olah rasa itu, tapi tiba-tiba di panggung itu kayak udah ngeblank gitu, itu cara menanganinya. Oke, cara menangani ini kita kayak lagi sesi kultum ya. Kultum. Jamaah. Ya. Oke, gimana caranya kita udah merasa nih, tapi tiba-tiba ngeblank gitu kan ya. Itu biasanya penyebabnya adalah banyak faktor ya. Salah satunya itu nervous tadi. Jadi mungkin kalian ketika latihan biasanya nonton teman-temannya cuma 10 orang. Tiba-tiba pas tampil ada 200.000 ekor. Iya, gitu. Jadi memang kadang nervous itu sering ada. Cuman caranya gimana? Tadi kalian harus tahu tujuan dari karakter kalian. Maksudnya gimana? Sometimes ya mungkin yang udah pernah tampil pasti pernah ngerasain di mana lupa dialog. Nah, lupa dialog itu kan bisa salah satu penyebabnya karena ngeblank tadi. Tapi biasanya ada improvisasi karena udah tahu karakternya itu mau ngapain. Jadi kadang dialognya ada yang diubah-ubah dikit karena nervous, tapi intinya tetap sama. Ya, jadi kayak semisal karakternya itu adalah mau nanya kamu mau kemana gitu, tapi lupa. Dan terus habis itu tiba-tiba karena udah tahu karakternya itu ingin menanyakan itu, tiba-tiba kalian improve ngikutin karakter lawan, terus baru keingat berarti gue harus ngomong kamu mau kemana kayak gitu. Jadi kalian itu minimal lah hafal step-stepnya itu, step dari ceritanya itu. Jadi dengan begitu walaupun nanti kalau nervous dialognya hilang, itu kalian bisa ada plan B, plan C dan lain sebagainya begitu. Oke, apakah jelas? Oke. Pelan bang, pelan.
Boleh, bagus ya pertanyaannya, di fokus dulu dong. Ada lagi yang mau nanya? Bang, gua juga mau Ya, nanya dong. gimana nih? Oke, jadi lebih ini merasa ya Bang ya, karena dalam waktu dekat ini kayak banyak sekali karakter yang Waduh. bertolak belakang. Curhat tuh. Jadi kan ada beberapa project kan, dan project itu semua karakter bertolak belakang gitu. Kayak bertolak belakang jadi kayak olah rasa tuh jadi kayak susah gitu. Takut alter ego Bang. Gitu. Terus dari tolak belakangan antara karakter itu pun sebenarnya bukan diri sendiri gitu. Kayak di luar diri pribadi gitu. Nah, itu ada Toknya di mana nggak sih? dalam untuk memperdalam karakter itu dalam waktu dekat. Oke, ini berarti tadi banyak agenda itu maksudnya drama juga atau Drama juga. Oh, drama maksudnya gini, gua ringkas ya, berarti semisal lu kayak memerankan dua peran di waktu yang mepet kayak Iya. gitu, gimana caranya kapan lu harus memerankan semisal Diki, satunya Mbak Mas Iqbal, misal gitu kan ya. Jadi kan itu kan Iya. sangat beda kan satu ya. Atau kayak satunya Deddy Corbuzier, satunya Mas Iqbal, itu kan Iya, peran yang betul. beda kan. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah pertama, lo harus bisa manajemen waktu untuk latihannya. Gimana caranya? Itu latihannya jangan terlalu mepet. Contohnya, hari itu ada berapa? Ada 7 ya. Nah, seenggaknya lu itu ada waktu sehari untuk jeda dulu. Karena apa? Nanti yang ada lu itu malah konfus atau nanti meledak. Soalnya kemarin baru jadi Deddy Corbuzier yang Yapin bikin podcast tiba-tiba jadi ribet. Ya, jadi masa ribet yang diem gitu kan, pasti kan bingung. Jadi seenggaknya lo harus ada waktu buat istirahat dulu kayak gitu. Seenggaknya waktu latihan, semisal yang drama pertama itu Senin Selasa, jangan hari Rabu, usahain. Nanti mungkin bisa didiskusi sama saudaranya, mungkin Kamis atau Jumat. Jadi nggak langsung hari full kayak gitu. Jadi ada waktunya juga. Kayak gitu. Kebetulan sutradaranya denger juga. Oh iya, oh ini saudaranya dengar ya? Dengan Ya, tapi itu balik lagi, itu salah satu caranya. Jadi memang untuk memerankan, terus juga bahasanya sama. bahasanya sama, Oke. tapi dengan logat yang berbeda. Dengan Sangat logat yang berbeda. Ya, itu berarti lu emang harus ada waktu istirahatnya dulu gitu. Ya gitu. Itu salah satunya, tapi ada lagi cara lainnya. Seenggaknya kalau emang waktunya itu nggak nemu yang pas, itu seenggaknya pas lagi hari mau latihan, lu lupain dulu skrip A. Lu bener-bener kayak nggak usah ingat-ingat. Lu sekarang dari pagi lu bangun itu lu udah mulai baca-baca tipis, nggak usah harus kalau merasa banget. Seenggaknya lu kayak udah familiar dengan skrip lu itu. Dengan kayak gitu, karakter lu sebelumnya di dalam hal lain itu bakal ke hide dulu, bakal disembunyiin dulu kayak gitu. Jadi kalau rasa itu nggak harus ketika pas latihan doang, sebelumnya lu udah mulai mendalami kayak gitu. Oke, bisa dipahami sih? Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya New Rangers mungkin atau Rangers lama? Yang cowok lagi New Rangers? Oke. Ini yang tadi pengotes soalnya telat ya? Iya. Enggak, bercanda itu. Kenapa? Mau tanya, misalkan ada nggak sih orang yang masuk banget ke karakternya sampai lupa diri? Itu jarang banget terjadi atau bisa aja sering terjadi ke banyak orang? Berarti tadi salah satu kayak typecast tadi. Iya, maksudnya sampai lupa sama diri sendiri. Oh my god. Jadi Sampai saking masuknya ke karakter itu. oh iya. Kalau semisal nanya kayak gitu sering apa enggak, sebenarnya itu nggak ada data pastinya ya. Cuman di Indonesia itu kita bisa melihat contoh-contohnya itu, misalnya Indro Warkop. Dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba bang ngelawak dong atau bang ngelawak dong, karena dia udah lucu. Jadi paham nggak? Jadi ketika di luar itu dia padahal dia nggak lagi acting, tapi pasti dia disuruh ngelucu. Percaya nggak? Atau Raditya Dika lagi nggak stand up comedy, pasti disuruh ngelucu. Kebanyakan kayak gitu. Apa? Gue pernah ngeliat. Makanya Dika gitu. Kaget. Gue pernah ngeliat apa namanya podcast kalau nggak salah itu Bintang Emon sama Raditya Dika kayaknya kalau nggak salah ya. Itu emang mereka itu agak risih ketika mereka di luar panggung itu bisa ngelucu. Jadi kan itu berarti
image orang memang kelihatannya itu dia sangat sukses sebagai komedian atau dia sangat sukses mengungkapkan sesuatu sehingga di luar acting itu dia akhirnya dipandang image dia gitu. Nah tadi pertanyaan lu kan apakah ada orang yang sampai lupa gitu, sebenarnya kayak gitu tuh ada dan itu tuh bahkan kayaknya gue pernah ngerasain waktu itu pernah meranin di drama Toilet. Waktu itu drama Toilet itu gue jadi orang yang slay. Segala-gara itu dan akhirnya gue nggak jadi peran itu, nggak ngambil peran itu, dan itu perannya diambil teman ya Mas Angga ya, itu diambil Mas Angga akhirnya. Tapi gara-gara gue latihan untuk menjadi slay, ada kali sebulan gue kayak agak-agak gitu. Gara-gara latihan kayak gitu ada. Jadi kadang bisa ngaruh. iya bisa ngaruh. Gue pernah ngerasa gitu, kadang tiba-tiba ini tangan Oh. jalan gitu. Oh. Ya, gitu. Biasanya suka gitu. Kayak Bang Zul nih. Iya, ya. Agak lain. Kasihan Bang Zul nih. Gitu. Jadi memang biasanya suka ada kayak gitu. Apalagi kalau peran-peran eksperimen tadi jadi ya selain jadi yang bencong atau jadi kayak gitu bisa. Gimana kayak gitu? Kak contohin. Alter egonya tapi banget ini. Udah lu pasti udah lama kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Apa udah cukup? Udah? Oke. Kalau merasa udah cukup, ada terakhir ini minta tolong dong kalian per kelompok itu agak buat apa? Ya lingkaran gitu deh, coba. Karena habis ini ya minta tolong dari AE bakal ngasih itu apa namanya skrip singkat monolog. Tadi kan udah dikenalin sama 3 pilar utama. Itu apa 3 pilar? Nah, 3 pilar utamanya itu apa tadi? Olah vokal, olah tubuh, sama Rasa ya. Nanti Nadir tolong buatin tepukannya sekali.